Kemajuan industri yang pesat tidak lain disebabkan karena kemajuan teknologi yang disebabkan oleh manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut mempunyai dampak yang besar yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas keseimbangan lingkungan, kita harus mencegah dampak tersebut agar kualitas tersebut menjadi lebih baik dari kegiatan industri maupun kemajuan teknologi. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, kualitas lingkungan juga akan berubah. Industri tahu menghasilkan limbah yang mengandung protein dan bahan organik yang dibuang langsung ke lingkungan, sehingga dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Di samping itu, pabrik tahu juga menghasilkan limbah padat yang dihasilkan dari ampas tahu. Dan limbah padat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan dasar pembuatan tempe gembus. Selain menghasilkan limbah padat, pabrik tahu juga menghasilkan limbah cair yang dapat dijadikan gas bio yang diproses melalui proses aerob dan dapat dimanfaatkan untuk memasak. AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu dokumen lingkungan yang dipersyaratkan sebagai izin usaha. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, terdapat 3 pasal. Yang pertama yaitu pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada pasal 4 menyatakan bahwa persetujuan lingkungan menjadi persyaratan diterbitkannya perizinan usaha. Serta pasal 5 menyebutkan bahwa berakhirnya persetujuan lingkungan dan juga perizinan usaha. Kemudian ada beberapa bidang yang terdapat di dalam AMDAL, yaitu bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang industri, dan lain sebagainya. Adapun manfaat AMDAL itu terbagi menjadi 4, yaitu pada bidang manfaat AMDAL untuk pemerintah, kemudian ada manfaat AMDAL untuk pemilik modal, dan manfaat AMDAL untuk pemilik proyek, serta manfaat AMDAL untuk masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manfaat AMDAL untuk pemerintah, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan, menjaga pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjaga konsep pembangunan berkelanjutan agar pembangunan ini dapat tetap berjalan. Kemudian ada manfaat AMDAL untuk pemilik modal, yaitu dengan adanya AMDAL, pemilik modal mudah menyetujui pinjaman untuk proses pembangunan, dan serta dengan adanya AMDAL, pemilik modal tidak ragu untuk berinvestasi dalam suatu proyek. Kemudian manfaat AMDAL untuk pemilik proyek, yaitu memberikan kepercayaan kepada pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat bahwa pemilik proyek tersebut dan proyek tersebut dapat dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan. Ada juga manfaat AMDAL bagi masyarakat, yaitu pertama, masyarakat bisa mengetahui rencana pembangunan yang berlangsung, kemudian dapat mengawasi ketika proyek sedang dilaksanakan, serta masyarakat dapat mengetahui informasi apakah proyek pembangunan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. Tujuan AMDAL secara umum adalah agar kegiatan atau pembangunan tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, atau setidaknya dampak buruk tersebut bisa dihindari. Kelayakan sebuah rencana kegiatan dinilai dari dampak positif dan dampak negatifnya. Jika dampak positifnya lebih besar, maka proyek tersebut akan lebih mudah mendapatkan izin. Tetapi, jika dampak negatifnya lebih dominan, maka kegiatan tersebut akan dilarang.
Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang sudah dimiliki negara Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Makanan yang berbentuk kubus dan umumnya berwarna putih sudah menjadi makanan yang mentradisi. Selain karena harganya yang terjangkau, ada juga faktor kandungan protein nabati yang cukup tinggi terdapat di dalam tahu. Selain itu, juga pengolahannya pun cukup mudah untuk dijadikan variasi makanan. Pembuatan tahu sudah banyak dilakukan pada skala industri rumah tangga maupun skala pabrik tahu secara kecil-kecilan. Pabrik tahu ini menghasilkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari pabrik tahu ini adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur. Kemudian, ampas dari tahu dapat dijadikan makanan ternak dan juga sebagai bahan dasar pembuatan oncom dan susu kedelai. Selain dampak positif, adapun dampak negatif dari pabrik tahu ini adalah yang pertama terjadinya pencemaran air, yaitu limbah cair yang dihasilkan mengakibatkan bau tidak sedap sehingga mengganggu warga sekitar yang tinggal di dekat pabrik tahu tersebut. Yang kedua, terjadinya pencemaran udara, yaitu asap dari pengolahan tahu dan asap dari kayu bakar. Akibatnya, dari asap tersebut menyebabkan terjadinya gangguan sistem pernapasan bagi para pekerja dan membuat dinding-dinding pabrik tahu menjadi hitam. Yang ketiga, pemakaian air yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan. Yang keempat, kebersihan dari peralatan yang digunakan tidak diperhatikan dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit bagi orang-orang yang mengkonsumsi tahu tersebut. Dan yang terakhir, kebisingan suara dari mesin tahu tersebut menyebabkan kebisingan dan mengganggu warga di sekitar pabrik tahu tersebut. Itu dari mana? Ibu dari sektor bawah. Oh ya, Mas, lama itu? Ibu jualan di sini sekitar 7 bulan. Oh baru. Tapi kan banyak. Itu dampak dah. Dampak negatifnya kue. Ibu juga baru di sini. Jadi dampak dengan ibu dan suara agak Oh suara ya, berisik. bising. Oleh karena itu bandara juga kan di sini rumahnya agak jauh-jauhan ya, jadi dia terlalu lama. Jadi udah buat pengaruh juga mungkin dari di sini masalahnya yang jualan di sini mereka tuh masih ini ada hubungan. Iya masih. Jadi itu kalau dampak sebenarnya masyarakat sini kan banyak. Iya. Kalau baunya dari ampasnya? Bau dari ampas ke bener ke Cima sih tidak, cuma oleh karena banyak yang nggak beli. Jadi udah pula ke ini dampaknya tuh macam-macam, bisa buat oncom, bisa dilakukan Apa
sampah saja ya. Iya. Jadi kalau untuk dampak tahu itu sendiri sebenarnya tidak terlalu iya negatif. Ya. Airnya banyak digunakan untuk banyak susu, terus iya banyak susu kedelai kan. Sampahnya juga bisa dibuat di oncom, bisa juga dibuat di apa tuh? Makanan kayak sapi, kambing, ada juga. Jadi kalau masalah bau tuh langsung dibeli oleh. Jadi tidak pulau ini bu baunya itu tidak ada pulau. Ya dapat terganggu di sini. Tidak perlu terlalu nyengat. Paling-paling kalau gampangnya itulah suaranya nah. Iya. Fisik gitu. Nah itulah. Sama ini bu, untuk masalah limbahnya cak mana bu? Nganggu tak dengan apa berdampak banjir di Tidak juga. Proses pembuangannya kan ya pembuangannya? Tidak itu kan tidak ada ini dampaknya kan airnya tuh langsung masuk ke ini dimasak. Oh, Iya, langsung dibuat susu kedelai. Langsung dibuat susu kedelai langsung dibuat tahu tadi. Jadi kalau mungkin anpak tidak langsung diolah di sana langsung. Iya, langsung di sana lah. Paling-paling kalau limbahnya paling cucian bekas bilasan air tahu sendiri lah. Sahabat nama bapak kalau kalian sahabat bapaknya Meli Pak Adi. Berapa lama Pak tinggal di sini? 2 tahun loh, baru bapak. Ini kan bapak kan tinggal di sekitar kalau boleh tahu apa dampak yang bapak kalau lagi hujan deh tahu deh atas mau ya kalau hujan lah. Terus kalau limbah itu bisa bikin banjir kan? Kalau sini tidak pernah lagi tidak ada ngebikin banjir tidak ada sekarang banjir. Kalau untuk dampak positifnya ada dapat? Positifnya ya atau banyak karyawan sini kan udah sini kalau anggur semua saya segala iya Kalau kemiskinan Pak? kalau bisnisnya belum tidak ada terlalu bisnis ya tidak terlalu kan jauh kan soalnya kan kalau bisnisnya lah dari sini iya Terima kasih banyak ya Pak.